kalau dia sudah mencapai merubah data yang ada di dalam itu, contoh kalau ID Mbak Aulia berubah jadi laki-laki atau umurnya sudah berubah, itu artinya integrasi. Anda kembali menyaksikan podcast Golkar Jatim Update bersama dengan saya Aulia Mawardika. Lagi ramai diperbincangkan adalah kasus Bjorka hari ini, dan kita ketahui bersama bahwa Bjorka memang sampai hari ini belum ditemukan. Itu sudah klarifikasi resmi dari pemerintah, tapi memang ada beberapa yang berkaitan dengan Bjorka yang pada akhirnya sudah ditangkap. Salah satunya adalah MAH yang berasal dari Madiun sudah menjadi tersangka walaupun tidak ditahan karena dianggap kooperatif menjalani pemeriksaan. MAH ini ternyata sebagai penyedia jasa untuk akun Telegram dari Bjorkanism. Tapi saya yakin Bjorka sendiri pun tidak bekerja sendiri, pasti banyak orang-orang sekitar yang turut bekerja sama dengannya, yang artinya dengan didapatkannya MAH yang masih muda hari ini itu juga menjadi suatu kewaswasan yang harus menjadi perhatian khusus para orang tua, bagaimana anak-anak ini mengenal teknologi. Hari ini sudah saya hadirkan di studio, bergabung bersama dengan saya, beliau adalah Mas Iul, penggiat IT. Ya. Dulu waktu masih muda ngapain aja Mas? Langsung ya, dulu waktu muda ngapain? Enggak, karena kalau kita bicara soal IT, mungkin 10-15 tahun ke belakang dulu itu anak-anak yang kuliah di jurusan teknologi informasi yang berkaitan dengan informatika juga, itu pastinya mereka tuh kayak keren-keren. Yang pertama di kampus itu mereka pasti tersorot, keren-keren, mobilnya bagus, buku-bukunya tuh bagus banget, artinya buku-buku luar negeri tuh mereka punya, terus aduh branded banget lah. Ini kok bisa sih Mas? Saya mau masuk jurusan itu nggak pede duluan gitu saat itu. Oke. Ya, apa namanya, 5-10 tahun yang lalu memang kalau kita ngeliat ke anak-anak IT zaman dulu memang branded dengan nakalnya beda Mas ya? Nakalnya beda. Dengan nakalnya waktu zaman SMA kita harus biliar ataupun apa namanya bolos gitu ya. Harus ke Malang atau segala macam, atau jalan ke arah timur, beda banget. Artinya di anak-anak yang 5-10 tahun yang lalu mengenal IT itu dengan cara yang berbeda. Jadi pada saat itu getol-getolnya internet baru mulai ya, di kampus-kampus, dan itu kisaran tahun berapa sih Mas saat itu? Sekitar 97, 98 sampai 2021 ya, 2001 kalau nggak salah waktu itu. Jadi apa namanya, internet itu lagi booming. Betul. Warnet-warnet bermunculan dan multiplayer itu sudah mulai ada. Nah di situ merangsang anak-anak itu untuk mencoba browsing, terus kemudian mencoba akses kemana-mana, dan akhirnya masuk ke apa namanya, grup chatnya ada grup akhirnya chat. Punya komunitas gitu ya Mas ya? Ada komunitas, dan awal asal muasal ngobrol, lama-lama muncul yang namanya e-commerce waktu itu, Amazon dan segala macam. Nah, itu dia baru launching waktu itu, Jeff Bezos tuh. Ini Kaskus nggak sih dulu? Kaskus belum ya? Kaskus waktu itu di 2000 boomingnya itu kalau nggak salah sekitar 2002, 2003 kalau nggak salah. Artinya aplikasi chat yang saat itu digunakan untuk komunikasi MIRC, betul ya? Ya ampun. MIRC. Saya kelahiran tahun 80 emang. Lama mungkin di kalangan teman-teman di Surabaya ini waktu itu memang marak seperti itu, dan saat obrolan tanya tentang teknologi, bagaimana cara belajar, akhirnya merangkul semua orang kalangan. Jadi tidak selalu harus anak-anak IT, karena di situ ada anak SMA, ada anak apa namanya, ada anak dari jurusan lain. Yang penasaran mau belajar juga ya. Juga internet, karena dituntut oleh dosen-dosennya itu berkembang untuk mencari literatur terkait apa tugas kuliah dan segala macam. Nah, kumpul-kumpul, fact positifnya memang ada, tapi negatifnya ya akhirnya bertemu dengan orang-orang yang getol untuk belanjarnya, dan tanda petik belanja dengan cara yang benar dan tidak benar itu ada. Seperti itu. Waktu itu yang saya lihat ada komunitas seperti itu. Nah, komunitas yang belanja ini saya akan lebih spesifik, metodenya sama, yaitu bertukar kartu, tidak melulu harus mencari, tapi bertukar kartu dengan teman lain, dengan negara-negara lain untuk dibelanjakan. Yang pertama awalnya untuk mulia, yaitu buku, meskipun dengan cara yang salah ya. Buku, karena buku-buku IT, buku teknologi yang baru atau buku teknologi bidang jurusan lain itu tidak selalu apa namanya, tidak selalu barang update, mewah dan lain-lain, tidak melulu itu ya. Belum sampai ke situ waktu itu. Belum, masih mulia untuk buku segala macam.
akhirnya perbendaharaan bukunya makin banyak. Timbullah keinginan waktu itu setelah Amazon itu muncul, ada Mustafa. Mulai punya hobi gitu ya, mulai punya hobi. Apakah saya bisa mendatangkan itu, ternyata jalan. Dan seneng dong ya jadi temennya ya. Seneng banget jadi temennya kayaknya. Ya akhirnya muncullah efek negatif seperti itu di kalangan ini. Dan yang pure mereka lakukan sejauh yang saya tahu adalah mereka bertukar. Iya. Bertukar ini tukar, dan situ ada tukar kartu, nomor kartu segala macam. Kalau mungkin istilah yang sekarang namanya skimming ya, tapi apa namanya kalau dulu namanya tukar kartu seperti itu. Kalau kita kenal hari ini itu artinya kasus pembobolan kartu kredit begitu mungkin ya? Mungkin saya akan mengatakan sampai ke sana, tapi kan masih belum ada apa namanya berita ataupun preskon tentang apa namanya, apakah itu memang benar-benar bobol ataukah memang benar-benar hanya disebar saja. Karena kan hari ini juga kita sering banget nih dengerin ada laporan-laporan begitu yang masuk mungkin ke Polda sekitar atau Polrestabes sekitar bahwa merasa tidak menggunakan kartunya, tapi ternyata ada biaya yang cukup tinggi yang harus dibayarkan. Jadi memang banyak sih masalah-masalah yang seperti itu terjadi begitu ya Mas ya. Ya mungkin salah satunya juga berkaitan dengan ini begitu ya. Caranya mungkin menurut saya sama. Tapi tujuannya beda. Tujuannya beda. Kalau yang saya tadi untuk apa namanya ya beli buku dan apa namanya mungkin ya sudah agak bandelnya ke arah elektronik, tapi kalau yang sekarang kan menyebarkannya dalam bentuk data, yang mana data itu kan sebenarnya dari sisi kita pribadi, kalau data itu disebarkan kepada kita berarti ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Tapi kalau di situ ditujukan kepada sebuah institusi atau negara, artinya kan dalam tanda petik ada sesuatu yang ingin diharapkan. Nah, ini juga yang kadang-kadang masih saya bingungkan. Kalau dulu, teman-teman anak-anak muda gitu yang tahu IT, dulu nakalnya mungkin kita kenal lah dengan istilah bobol ini, bobol itu, yang memang kebutuhannya itu untuk beli buku, ya namanya anak kuliah gitu kan, beli buku, beli kaset game mungkin, atau mungkin beli film-film. Kan di zaman dulu tuh hiburannya nonton film kan Mas ya, kalau di zaman dulu ya. Yang belum launching nih di Indonesia, di sana udah keluar duluan gitu. Nah itu dulu, tapi kalau hari ini yang mereka mengenal IT dengan baik ya, yang tahu bagaimana cara kerja teknologi, mereka itu pasti akan koar-koar deh di Twitter, misalkan di teknik kepada salah satu pejabat publik begitu, bahwa kamu harus hati-hati, nggak usah ketawa-ketawa, habisnya namamu nih, habisnya aku sebarin datanya. Nggak lama bener kan kita tahu tuh ada ada Pak Joni, lalu juga ada Ibu Puan, bahkan Presiden sendiri. Walaupun datanya sebenarnya kalau saya lihat ini data umum, mungkin ya ketambahan sisa vaksin dan lain-lain seperti itu ya. Tapi selebihnya ya memang itu kan data umum ya, bukan yang data spesifik yang gimana-gimana gitu. Tapi kenapa kok mereka tuh hari ini memilih untuk menyerang pemerintah gitu? Nah, coba Mas melihatnya gimana ini? Kalau dulu mendingan untuk gini, kalau kenapa hari ini menyerang pemerintah? Kalau menurut saya Mbak, kalau dulu kan kita bertukar data itu, artinya bertukar data itu untuk kebutuhan untuk apa namanya, dari teman-teman komunitas itu melihatnya ada untuk mendatangkan buku, melihat apa namanya mendatangkan CD pelatihan dan segala macam. Sepertinya arah yang sekarang ini yang dilakukan itu dia adalah memperoleh data itu disebarkan dengan suatu tujuan. Yang pertama membangun apa namanya persepsi kepada orang bahwa data sekelas beliau loh bisa kita tunjukkan. Nah, terlepas yang dimaksud tadi membobol atau menyebarkan, tapi saya lebih melihat apa yang dilakukannya sekarang adalah menyebarkan terlebih dahulu, membangun persepsi bahwa data sekelas beliau bisa bisa di-share seperti ini. Artinya belum ada preskon atau teori resmi, atau gitu resmi ya? dari si Bjorka sendiri bahwa dia melakukan tujuannya untuk apa? Betul. Seperti itu. Karena ada 3 faktor dalam apa namanya yang saya tahu untuk menganggap bahwa data itu sudah dia sudah masuk dan sudah melakukan perusahaan. Pertama adalah critical. Yang dia lakukan saat ini dia adalah membuka data tersebut kepada orang banyak. Definisinya adalah critical. Nah, di critical. Yang kedua ini adalah integritas data. Di integritas data biasanya yang dilakukan itu kalau dia sudah mencapai merubah data yang ada di dalam itu, contoh kalau ID Mbak Aulia berubah jadi laki-laki atau umurnya sudah berubah, itu artinya integritas data tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya sudah ada perubahan di situ, maka
maka Bjorka ini mungkin bisa dianggap sebagai destroyer untuk ke arah sana atau cracker ke arah sana. Dan kan yang ketiga adalah availability data atau menghapus data. Nah, dua hal ini yang sangat perlu kita waspadai apabila Bjorka sudah sampai ke tahap sana. Tapi kalau sampai saat ini masih di tahap menyebarkan data seseorang atau person atau public figure, maka bukan berarti tidak kita waspadai, tapi ada memang celah yang harus kita perbaiki, kita evaluasi, dan kita lakukan pembenahan diri. Kenapa? Karena di teknologi yang sekarang kita menuju 5.0 meskipun 4.0-nya belum komplit, fokusnya adalah maju ke depan. Artinya kita dengan kemudahan segala satu klik semuanya datang. Nah, orang melupakan satu faktor di bawahnya yaitu pengamanan, bukan keamanan tapi pengamanan. Karena identik dengan menjaga agar kemajuan ini tetap terbungkus dengan rapi dan terjaga akuntabilitasnya serta kredibilitasnya serta dari 3 faktor ini aman. Pengamanan, saya contohkan misal kalau kita punya motor. Setiap motor mungkin para siswa ataupun orang-orang yang ada di sini semua pernah merasa kehilangan. Kita tidak bisa menutup atau mengamankan secara maksimal. Kenapa? Karena pencuri pasti akan punya cara yang lebih baik dan cara yang terdepan. Dan mereka selalu update gitu kan. Selalu update. Yang kita lakukan apa? Dalam pengamanan ini adalah menjaga, memperlambat agar bisa terpreventif untuk kita tangani seperti itu. Contoh, kalau di IT kami akan melihat data kita pisah atau pelapisan dalam mengakses tersebut. Itu salah satu faktor-faktor yang kita lakukan untuk pengamanan, dan itu yang bisa kita lakukan di depan mata seperti itu. Nah, apakah di Indonesia banyak? Tidak banyak, tapi mereka saya yakin bisa untuk melakukan itu. Saya melihat di Bandung maupun Jakarta banyak teknologi, termasuk Surabaya ini juga banyak tim yang bisa membantu untuk menjaga. Apalagi dia pihak ketiga, terlepas itu pihak ketiga yang bisa dipercaya secara kredibilitasnya. Oke, baik. Nah, Mas, ada MAH juga di sini yang berkaitan dengan Bjorka, sudah jadi tersangka walaupun tidak ditahan karena dianggap kooperatif hari ini. Beliau mengatakan bahwa hari ini dia hanya menyediakan jasa akun Telegram untuk Bjorkanism yang jumlahnya udah ribuan waktu itu, udah ribuan, lalu dijual kepada Bjorka. Dia mengatakan bahwa dia berkomunikasi dengan Bjorka dan walaupun tidak pernah bertemu dengan Bjorka. Nah, walaupun tidak pernah bertemu dengan Bjorka. Artinya di sini yang pertama saya melihat Bjorka itu mengincarnya anak-anak nih. MAH ini masih muda banget loh, kesehariannya dia jual kayak boba-boba gitu loh, kayak Thai tea gitu kan, yang ini Bjorka bisa ketemu di mana nih anak yang kayak gini gitu dan tahu. Artinya harus ada kewaspadaan yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mengawasi anaknya. Waktu MAH ketangkep ini, ibunya sampai bingung lah, anak saya ngapain, emang laptop nggak punya, cuma punya handphone, nggak mungkin anak saya jadi hacker dan lain-lain. Padahal artinya buktinya sudah ada dan benar-benar ditangkap begitu. Banyak orang tua yang hari ini tidak betul-betul mengenali anaknya. Banyak orang tua yang sudah ketinggalan jauh seputar teknologi, anaknya udah jauh di atas, orang tuanya nggak tahu apa-apa. Orang tuanya akhirnya lebih memilih untuk menjaga nih anaknya. Tolong dong caranya order ini gimana, kamu aja gitu kan. Padahal itu kan juga namanya perkembangan teknologi, orang tua harus mengikuti anaknya begitu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua nih dalam melakukan pengawasan? Berat loh beban orang tua di sini. Ya, tidak bisa dipungkiri memang. Saat ini teknologi semakin mudah di tangan, dan jangankan untuk yang anak-anak ke atas yang masih balita juga saya rasa kalau dia sudah dikasih handphone pasti akan klik-klik, dia akan menuju ke YouTube dan akan menuju ke ngelihat gambar, ada mainan ini, pasti akan diklik di sebuah e-commerce seperti itu. Tidak bisa kita pungkiri itu pasti kita akan menuju ke arah sana. Mereka akan sangat dekat dengan teknologi. MAH kita apresiasi, dalam artian dia berkooperatif untuk bekerjasama dengan para kepolisian. Kembali kepada pengenalan teknologi, memang kita harus mengenalkan teknologi dari awal kepada anak-anak. Sangat kenalkan pada teknologi, bukan berarti kamu harus pakai ini nak, bukan pakai ini, bukan, tapi kita lebih mendampingi. Karena disruption teknologi itu tidak bisa kita bendung. Apalagi di zaman COVID kemarin 2 tahun itu kita benar-benar seperti digiring
harus pakai Zoom, harus pakai Meet, kita mau harus pengerjakan soal pakai G-Form, terus kemudian kita absen pakai G-Form, kemudian menggabungkan antara SID dan para guru-guru seperti seolah-olah digiring. Kalau kamu tidak ke arah sini, tidak menggunakan ini, tidak menuju fase ini, maka kamu tidak akan berkembang. Dan itu, makanya itu kita harus benar-benar mendampingi anak-anak kita dalam menggunakan gadget, termasuk mendampingi mereka menggunakan komputer tanpa perlu menunjukkan bahwa kamu harus pakai ini seperti tidak perlu. Tapi yang namanya anak itu kan terus penasaran sebenarnya, semakin dia ditanamkan semakin gitu. Penasaran. Makanya yang perlu bisa kita lakukan adalah kita perlu mendampingi agar apa yang dia buka, apa yang dilakukan, ada orang yang bisa ditanya. Bukan grup chat yang dulunya benar. Ini pengalaman banget kayaknya Mas Edu waktu masih muda, hari ini udah jadi orang tua gitu. Dulu kita berpikir bahwa kalau semisal saya mau ngobrol sama orang Amerika, saya harus ke Amerika. Kalau semisal saya mau ke ngobrol dengan orang yang ada di Kanada atau ngobrol dengan orang Singapura, maka saya harus Singapura. Tidak. Tapi sekarang kan sudah ada chat. Dari mulai tahun 90-an kita sudah dikenalkan dengan chat. Meskipun meskipun ketampilannya agak jadul-jadul dikit tapi kan kita chat ya. Dengan tampilan hitam putih itu kita bisa ngobrol, interaksi, tanya informasi dengan kearifan orang lokal Indonesia yang benar-benar sosialis dan sangat supel, maka hal-hal tersebut bisa jadi media untuk kita ngobrol dan mereka saling mengenal. Dan lambat laun berbagai media chat juga berkembang dan kita juga tidak perlu datang ke Arab atau tidak perlu datang ke Amerika, hanya dengan lihat di YouTube, oh ternyata kondisinya seperti ini. Tapi sekarang itu termasuk ada live seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus kita dampingi pada anak-anak kita. Kita nggak tahu ke depan, entah NFT itu benar-benar kita sudah berada seperti di dalam ruangan, di dalam negara itu. Nah, itu kan nggak tahu ya. Dampingi anak kita, dampingi istri kita, kita usahakan anak itu bertanya kepada kita tentang hal yang dia tidak tahu tentang teknologi. Jangan sampai dia bertanya kepada di forum itu kecuali kita memang tidak tahu dan kita bisa membantu mencarikannya solusi. Itu mengarahkan itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pembangunan iman itu wajib. Karena garda terdepan nggak sih Mas kalau iman itu? Dari mulai bersosial media bagaimana yang santun dan yang kira-kira tidak menyenggol kepada orang lain. Dari mulai kita memperkenalkan, dari mulai kita menjelaskan, dari mulai kita bersikap dengan berbagai macam teknologi. Filter kita sebenarnya di iman. Filter kita di iman. Orang tua perlu untuk memacu iman anak agar iman itu benar-benar bisa menjadi filter. Bukan hanya akal, tapi iman yang bisa menjadi filter bagi anak-anak kita. Karena dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang harusnya dilakukan, dan mana yang tidak perlu dilakukan, seperti itu. Di kemajuan teknologi nanti ke depan, menuju 5.0 atau lewat dari 4.0. Seperti itu sih, Mbak, dari saya. Terakhir nih Mas, sebelum kita menutup perjumpaan, hari ini teknologi sangat dekat sekali dengan kita. Artinya, yang di atas-atas saja itu bisa ditampilkan datanya kepada masyarakat umum begitu ya, bahkan sampai ada data vaksin dan lain-lain ya. Itu yang di atas-atas, apalagi kita nih yang rakyat biasa nih. Nggak mungkin kalau tidak berteknologi, karena siapa yang tidak suka berinstagram, berfacebook, bertwitter begitu. Tapi di sisi lain juga ada ancaman ya, data pribadi kita atau data publik kita yang siap disebarkan kepada publik itu menjadi ancaman hari ini. Harusnya kita bagaimana sih Mas untuk menghadapi era teknologi yang saat ini semakin canggih? Paling aman, jangan bilang paling aman jawabannya tidak bermedia sosial Mas ya, ini susah banget. Karena memang berkebalikan ya Pak. Bagaimana ke depan? Yang pertama, kita benar-benar selektif kalau memang kita mau melakukan transaksi, kita mau menyetorkan data untuk sebuah kebutuhan operasional di rumah atau di rumah tangga kita. Yang pertama yang perlu kita lakukan. Yang kedua, yang perlu kita lakukan juga adalah kita pilih benar-benar agregator atau startup ataupun aplikasi yang memang benar-benar bisa atau sudah sudah layak untuk dianggap aman. Ada cirinya nggak biasanya? Saya tidak sebutin namanya nggak apa-apa kok Mas. Nggak apa-apa kok. Di beberapa aplikasi, contoh kayak di Tokopedia, Shopee, segala macam. Pada saat dia mau upload sebuah startup, dia akan difilter oleh Google terlebih dahulu.
baru bisa launch. Karena di situ ada filter, termasuk di iOS ya. Dia punya waktu sekitar 1-2 minggu untuk dibungkus dulu, diolah, apakah dia mengandung coding-coding yang memberatkan atau bisa menyedot data seperti itu, baru kemudian di launch. Nah, Peduli Lindungi kan kemarin tidak seperti itu ya. Iya, wow. Di launching dulu, tapi kemudian di Google-nya belum keluar waktu itu yang saya baca itu. Nah, jadi itu jadi pelajaran bagi kita ke depan agar kita benar-benar pada saat kita mau mendaftarkan sesuatu atau kita menggunakan aplikasi itu, pastikan sudah benar-benar ter-save, karena di situ ada NDA, di situ juga. Itu yang artinya sudah verified oleh Google, ya? Sudah layak untuk dikeluarkan oleh Google. Oke, ini life hack banget nih, jangan sembarangan ya tiba-tiba download. Karena kan verifikator yang ada di dekat kita sekarang kan cuma 2 ya, Google karena sebagai verifikator untuk aplikasi Android, yang kedua adalah iOS. Jadi kita harus confident dengan bahwa kita dikondisikan oleh 2 faktor ini yang itu yang kedua, yaitu kita harus selektif untuk itu agar data kita juga tidak diambil, data kita juga tidak tidak aman. Terus kemudian yang ketiga, berbagai macam startup sekarang itu sudah menggunakan istilahnya ada two-way factor. Oke, three-way factor ke depan kita nggak tahu ya ke depan. Itu yang kunci ganda pengamanan lah ibaratnya gitu. Setuju. Ya. Kalau motor tuh udah dipasang di gembok setirnya, bannya juga dicetekin lagi sama ini Mas ya. Saya setuju. Two-way factor ini ada yang istilahnya benar-benar menggunakan benar-benar menggunakan ada 3 faktor sebenarnya. Apa yang kita ketahui, password sama account. Oke. Two-way factor itu biasanya menggunakan pertanyaan pribadi gitu nggak sih? Betul. What we have. What we have istilahnya. What we have itu contohnya kayak ini. Gadget, ada verifikasi SMS. Oke. Ada email lain untuk verifikasi, terus kemudian ada token, mungkin kita punya apa? Kita punya token. Yang terakhir adalah what we are biasanya itu, yaitu DNA genetik, mata, fingerprint, dan lain-lain. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita pilih startup yang benar-benar ada faktor 3 itu yang bisa mendukung aplikasi kita. Dan harapan saya semua aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintahan semuanya mendukung ke arah sana semua. Artinya sudah ada two-way factor, dan itu two-way factornya itu harus dipegang oleh pihak yang ketiga yang benar-benar kredibel dan punya autentikasi layak untuk menyimpan faktor keduanya atau faktor ketiganya dari kerahasiaan data kita. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak, luar biasa sekali, dapat banyak sekali informasi-informasi menarik dan wawasan-wawasan baru dari Mas Iyul ya di sini. Artinya kita juga sebagai pengguna teknologi hari ini yang kita sudah dimanjakan dengan berbagai macam teknologi yang sudah canggih, harus menjadi pengguna yang pintar dan santun gitu ya Mas ya. Itu yang harus kita jaga. Harus menjadi pengguna yang pintar dan santun. Karena kadang-kadang kecelakaan dalam menggunakan teknologi tidak hanya berasal dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan Mas Iyul tadi bahwa jangan sampai mendownload aplikasi-aplikasi yang memang belum terverifikasi oleh Google resmi, begitu ya Mas ya. Banyak sekali hari ini di Play Store itu aplikasi-aplikasi yang udah muncul nih Mas, tawarannya banyak, mungkin promonya banyak, tanpa kita ketahui bahwa aplikasi itu aman atau enggak. Artinya kan kecelakaan ini sengaja terjadi dalam diri kita karena kita tidak melakukan antisipasi, terus juga menambah wawasan bagaimana harusnya dalam menggunakan teknologi hari ini. Yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Mas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jauh-jauh banget datang dari Jakarta. Terima kasih, sama-sama. Hati-hati kembali ke Jakarta, semoga banyak ilmu yang kita terima, dan saya juga ucapkan amin. Saya juga ucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.